Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayudia Fitriani dengan NIM 2001358 dari Pendidikan Biologi A 2020. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia. Kesehatan tersebut bisa didapat salah satunya dengan cara memenuhi asupan gizi yang diperlukan tubuh. Dengan begitu, kesehatan akan didapatkan jika tubuh memiliki status gizi yang baik. Namun, hingga saat ini, masalah status gizi kurang dan status gizi lebih masih terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait asupan gizi yang diperlukan tubuh, baik itu dalam hal jenisnya maupun kadar yang seharusnya dipenuhi. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas sedikit lebih lanjut mengenai asupan gizi bagi tubuh. Pada pembahasannya akan meliputi yang pertama yaitu apa sih pentingnya asupan gizi bagi tubuh? Yang kedua, pentingnya menjaga asupan gizi selama kegiatan olahraga atau bagi olahragawan itu apa? Yang ketiga, apa saja jenis dan fungsi dari zat gizi itu? Yang keempat, kalori itu sebenarnya apa dan dihasilkannya bagaimana? Dan yang terakhir, berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik? Untuk itu, langsung saja kepada poin yang pertama. Untuk yang pertama, apa sih pentingnya asupan gizi bagi tubuh? Pemenuhan asupan gizi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang. Hal itu dikarenakan derajat kesehatan dan kebugaran seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yang salah satunya adalah pengaturan makanan. Jika terjadi ketidakseimbangan antara energi yang berasal dari makanan, akan menimbulkan beberapa penyakit degeneratif atau non-infeksi, seperti aterosklerosis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Berdasarkan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, terdiri dari 2 golongan, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan penghasil energi utama bagi tubuh yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Asupan zat gizi makro ini penting sebagai kontributor utama energi untuk pembentukan otot, menjaga perkembangan dan fungsi tubuh, serta membangun dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sedangkan zat gizi mikro atau mikronutrien yaitu vitamin dan mineral diperlukan agar zat gizi makro dapat berjalan dengan baik. Kemudian, zat gizi mikro juga memainkan peran vital pada setiap tahap respons imun. Lalu, pentingnya menjaga asupan gizi selama kegiatan olahraga atau bagi olahragawan itu apa? Dalam menciptakan prestasi atlet yang tinggi, memerlukan kebugaran jasmani dan stamina tubuh yang baik. Kebugaran jasmani yang baik dapat menunjang kemampuan atlet, diperlukan asupan yang memiliki kandungan zat gizi yang cukup dan seimbang. Pengaturan kecukupan gizi dapat menjadi penghasil energi, pengganti zat gizi tubuh setelah aktivitas olahraga, serta dapat meningkatkan kelentukan, daya tahan otot, koordinasi, dan kelincahan gerak. Fokus utama pengaturan gizi saat olahraga atau bagi olahragawan adalah keseimbangan energi yang diperoleh melalui makanan dan minuman dengan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme, kerja tubuh, dan penyediaan energi saat istirahat, latihan, dan pertandingan. Kebutuhan gizi atlet berbeda dari kebutuhan gizi bukan atlet karena perbedaan kegiatan fisik atau aktivitas dan kondisi psikis. Setiap cabang olahraga pun mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda. Kemudian, apa saja jenis dan fungsi dari zat gizi itu? Zat gizi terdiri dari 2 golongan, yaitu zat gizi makro meliputi karbohidrat, lemak, dan protein, serta zat gizi mikro yang meliputi vitamin dan mineral. Untuk yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi terbesar dalam tubuh. Fungsi karbohidrat yaitu sebagai sumber energi utama bagi tubuh, sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, serta sumber energi bagi sistem saraf pusat termasuk otak.
Karbohidrat terdiri dari dua kelompok utama, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana banyak terdapat pada sirup, gula, permen, dan cake yang cepat dicerna dan diserap di usus. Kemudian, karbohidrat kompleks biasanya terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari umbi-umbian dan tumbuhan. Contohnya, nasi, kentang, jagung, roti, ubi, singkong, pasta atau mie, dan jenis makanan lain yang memiliki waktu lebih lama dicerna dalam usus. Yang kedua yaitu protein. Protein terdiri dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa jenis bahan makanan yang mengandung protein yaitu daging sapi, daging ayam, ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Protein dibutuhkan sebagai zat pembangun komponen dan struktur jaringan tubuh, mengganti komponen dan struktur jaringan tubuh yang rusak seperti otot, serta berperan dalam pembentukan enzim, hormon, neurotransmitter, dan antibodi. Yang ketiga yaitu lemak. Lemak terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat larut pada pelarut tertentu. Beberapa jenis bahan makanan yang mengandung lemak yaitu mentega, margarin, minyak, susu, keju, daging, dan masih banyak lagi bahan yang lainnya. Lemak merupakan sumber energi utama untuk aktivitas fisik dengan durasi dan intensitas rendah. Dalam hal ini, kolesterol tetap dibutuhkan tubuh untuk membangun membran sel, sintesis vitamin D, hormon adrenal, estrogen, dan hormon lain, serta untuk pembentukan garam empedu. Yang keempat yaitu vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin terdiri dari dua golongan, yaitu yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air seluruhnya diberi simbol anggota B kompleks kecuali vitamin C. Kekurangan vitamin ini akan menimbulkan beberapa penyakit. Contohnya, penyakit beri-beri akibat defisiensi vitamin tiamin atau vitamin B1 dan keilosis akibat defisiensi dari vitamin riboflavin atau vitamin B2. Kemudian, vitamin yang larut dalam lemak diberi simbol menurut abjad yaitu vitamin A, D, E, dan K. Fungsi dari vitamin ini tergantung dari jenis vitaminnya. Kemudian, yang keempat yaitu mineral. Berdasarkan banyaknya, mineral tergolong atas makromineral dan mikromineral. Ion positif seperti Ca++, Mg++, H+, dan Na+, yang terdapat dalam makanan berupa garam-garam organik atau asam anorganik atau berasosiasi dengan protein atau lipid dan setelah diabsorpsi berasosiasi dengan ion-ion negatif dalam tubuh. Mineral ini sangat esensial dikarenakan banyak proses vital yang memerlukan mineral. Kemudian yang terakhir yaitu air, yang tak kalah pentingnya juga merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Hal tersebut dibuktikan bahwa ternyata tubuh kita sebagian besar terdiri atas air. Air berfungsi sebagai bahan pelarut berbagai zat. Selain itu, air juga berfungsi menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, meningkatkan konsentrasi, mencegah sakit kepala, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Kemudian, adanya istilah kalori. Kalori itu sebenarnya apa dan dihasilkannya bagaimana? Kalori adalah nilai atau satuan yang menunjukkan seberapa banyak jumlah energi yang bisa diperoleh dari makanan dan minuman serta dari penggunaan energi dalam aktivitas fisik. Sumber kalori dari makanan dihasilkan dari lemak, karbohidrat, dan protein. Kebutuhan kalori setiap orang berbeda-beda yang dapat dihitung berdasarkan rumus hitung AMB atau angka metabolisme basal. Untuk pria yaitu 88,362 ditambah 13,397 dikali berat badan ditambah 4,799 dikali tinggi badan dikurangi 5,677 dikali usia.
sedangkan untuk wanita yaitu 447,593 ditambah 9,247 dikali berat badan dan 3,098 dikali tinggi badan dikurangi 4,330 kali usia. Berdasarkan teori yang ada bahwa 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein ini setara dengan 4 kalori. Kemudian, angka kebutuhan gizi harian untuk karbohidrat ialah 300 gram setiap hari dan untuk protein yaitu sebesar 60 gram. Sedangkan 1 gram lemak setara dengan 9 gram kalori. Angka kebutuhan gizi harian untuk lemak sebesar 62 gram. Adapun konsumsi kolesterol dibatasi agar tidak melebihi 300 mg per hari supaya tidak menjadi masalah bagi kesehatan. Lalu, berapa kebutuhan kalori yang dibutuhkan untuk aktivitas fisik? Pelaksanaan aktivitas fisik melibatkan proses biokimia dan biomekanik. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas dapat diukur dengan kilojoule atau kilokalori. 1 kalori setara dengan 4,16 joule atau 1 kilokalori setara dengan 1000 kalori atau setara dengan 4186 kalori. Setiap aktivitas fisik mengeluarkan energi yang berbeda sehingga kebutuhan energinya pun berbeda. Aktivitas fisik ringan mengeluarkan energi sekitar 2,5 sampai 4,9 kilokalori per menit. Aktivitas fisik sedang mengeluarkan energi sekitar 5 sampai 7,4 kilokalori per menit dan aktivitas fisik berat mengeluarkan energi sekitar 7,5 sampai 12 kilokalori per menit. Adapun proporsi makanan sehat berimbang terdiri atas 60 sampai 65% karbohidrat, 20% lemak dan 15 hingga 20% protein dari total kebutuhan atau keluaran energi per hari. Misalnya, seseorang dalam sehari memerlukan 3000 kalori, maka kebutuhan karbohidrat 1800 sampai 1950 kalori, lemak 6000 kalori dan protein 450 hingga 600 kalori. Sedangkan kebutuhan vitamin beraneka ragam bergantung pada fungsinya. Misalnya kebutuhan vitamin E15 10 mg per orang per hari, sedangkan kecukupan vitamin B1 dikaitkan dengan kecukupan energi yakni 0,4 mg setiap 1000 kalori. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan materi sebelumnya, dianjurkan untuk selalu menjaga asupan gizi bagi tubuh yang sesuai dengan aturan seperti pada tabel angka kebutuhan gizi. Hal tersebut supaya tidak terjadi kekurangan ataupun kelebihan asupan gizi pada tubuh yang nantinya akan berakibat buruk bagi kesehatan. Terlebih lagi, kondisi saat ini sedang tidak baik karena adanya virus COVID-19, sehingga sistem imunitas tubuh harus tetap kuat dan terjaga, yakni dengan menjaga asupan gizi dan istirahat yang cukup. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.